Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadwiko dari Madrasah Aliyah Anwarul Ulum, Desa Lintas Utara, Kecamatan Kuitang, Provinsi Riau. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan Kedua tahun 2021. Pada hari ini saya akan melaksanakan PPL yang pertama, pelajaran Bahasa Indonesia, materi ceramah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bapak yang hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, Siti Amalia untuk memimpin doa. Silahkan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran online ya, daring. Walaupun demikian, jangan sampai kita patah semangat dalam menuntut ilmu, karena kita harus tetap belajar, karena ini masa-masa belajar kita. Jadi tidak ada halangan yang berarti bagi orang yang memiliki keinginan. Setiap keinginan pasti ada jalan. Baik, mulai Bapak akan absen dulu ya, satu-satu. Ya, Siti Amalia hadir. Hadir, Pak. Ya, Norma Anggraini. Hadir, Pak. Ya, Husnul Khotimah. Ya, mic-nya dihidupkan ya. Hikmah. Hadir, Pak. Ya, Septiana. Hadir, Pak. Ya, Aziza. Hadir, Pak. Belajar. Masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Teks Eksplanasi. Ada, mungkin masih ada yang ingat ya teks eksplanasi itu apa? Husnul Khotimah masih ingat apa teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Iya, baik. Contohnya ada yang tahu atau masih ada yang ingat contohnya? Masih. Ya, silakan. Siapa yang tahu? Tsunami, Pak. Tsunami. Banjir, Pak. Ada lagi yang lain? Iya. Gunung meletus. Baik. Longsor. Baik, terima kasih. Masih ingat ya, luar biasa ya. Saya senang sekali mengajar di kelas ini karena ceria-ceria semua ya. Semangat ceria. Mudah-mudahan ini awal yang baik bagi kita semua. KD yang harus kita kuasai pada hari ini adalah 3.5 menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. 4.6 mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan melihat video ceramah dan melakukan tanya jawab dalam Google Meet, peserta didik mampu mengidentifikasi isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah dengan kritis. Selanjutnya melalui penugasan dan dalam Google Form, nanti ada LKPD yang Bapak buat dalam bentuk Google Form, nanti diisi. Mampu menganalisis isi, struktur, dan kebahasan dalam teks ceramah dengan kritis. Untuk keterampilan, dengan berdiskusi melalui WhatsApp group, peserta didik mampu membuat teks ceramah dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat dan kreatif, dengan kreatif dan kritis. Selanjutnya, melalui metode demonstrasi, peserta didik mampu melakukan presentasi hasil penugasan kelompok di Google Meet dengan kreatif ya. Jadi nanti setelah ini kita lanjut ke materi inti ya. Di sana nanti akan Bapak putarkan sebuah video. Dari video itu nanti silahkan melakukan tanya jawab
Mungkin ada yang menanggapi ya dari video yang ditayangkan tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan mendesain atau mendesain, merencanakan sebuah proyek berupa teks itu tadi. Di sana nanti akan diarahkan untuk mengisi mulai dari di LKPD sudah ada runtutannya. Setelah itu ada juga nanti tugas individu juga ada yang harus kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebab itu Rasulullah SAW menjadi contoh baik. Ya, suaranya ya, mic-nya dihidupkan. Baik. Silakan. Teks ceramah tadi termasuk teks persuasif. Teks persuasif itu bertujuan untuk mengajak pendengar. Jadi pendengar agar mampu bisa mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW. Baik, luar biasa. Jadi ceramahnya tadi adalah ceramah yang mengajak kita untuk meneladani Rasulullah. Baik, jadi bisa menangkap ya. Baik, selanjutnya siapa lagi? Ya, Aziza, silakan. Ali Jabar membacakan beberapa ayat sebagai argumen. Argumen bertujuan untuk meyakinkan atau mengajak pendengar. Ya, ada beberapa ayat suci Al-Quran yang dibaca. Sebagai apa tadi? Sebagai argumen. Baik, ya. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan? Ya, silakan. Hikmah, silakan. Pak, bagaimana melakukan ceramah dengan baik? Bagaimana melakukan ceramah dengan baik? Ya. Ada yang bisa jawab mungkin? Ada yang bisa jawab? Ya, Rizka, silakan. Septiana ya. Menurut saya, ceramah yang baik adalah ceramah yang dapat memberikan kesan positif bagi orang yang mendengarkannya, bukan sebaliknya. Oke, diulang, kurang jelas di sini suaranya. Di apa namanya? Dari siapa tadi? Siapa tadi yang bertanya? Pengertian ceramah? Dari saya Pak Rismayani. Oh ya, Rismayani ya. Ini ya, teks ceramah adalah teks yang memuat paparan lisan yang disampaikan di hadapan khalayak pendengar mengenai suatu hal atau suatu pengetahuan dan untuk mempengaruhi tindakan dan sikap mereka. Ini strukturnya ya, ada pendahuluan, kemudian ada isi, kemudian ada penutup. Pendahuluan itu sampaikan gagasan-gagasan kalian secara garis besar. Kemudian nanti diurai, diperkuat dengan argumen pada isi. Ya, setelah itu penutup. Nah, di penutup ini diisi kesimpulan dari ceramah dan penutup akhir dari sebuah ceramah itu sendiri. Nah, ini untuk kebahasaannya. Ya, tadi masih di depan tadi juga sudah disebutkan ya. Selanjutnya, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah di dalam membuat atau menyusun teks ceramah itu, pertama kalian harus menentukan dulu topik dari ceramah yang akan dibuat. Lanjutkan menentukan tujuan ceramah. Tujuannya ini untuk siapa pendengarnya. Kemudian tujuannya apa, menasihat. Nah, untuk proyek pembuatan teks ini, karena ini sifatnya kelompok, jadi Bapak harap bisa segera selesai. Kira-kira membutuhkan waktu berapa menit ya? Berapa? 20 menit, Pak. 20 menit ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Fenomena yang terkait minat baca siswa bukan tanpa sebab. Merupakan hal yang lumrah jika semua siswa sekolah menengah membawa ponsel sendiri. Hampir sebagian besar waktu siswa dihabiskan untuk berselancar di media sosial dan berkomunikasi bersama teman-temannya. Sisanya, waktu dihabiskan untuk mengerjakan PR dan tugas sekolah lainnya. Siswa pun kesulitan menyisihkan waktu untuk membaca buku lain di luar buku pelajaran. Padahal, diperlukan pengetahuan tambahan di luar sekolah agar siswa mampu bersaing setelah lulus nanti. Kita tidak dapat memungkiri bahwa informasi lebih cepat beredar melalui media elektronik. Namun, alangkah baiknya jika kita lebih tegas pada diri sendiri dengan memantau hal-hal penting yang ada di ponsel. Memanfaatkan aplikasi baca buku atau langganan buku online bisa menjadi salah satu alternatif. Jangan sampai penurunan kualitas pendidikan karena minat baca rendah justru disebabkan kita sendiri yang tidak siap dengan kemajuan teknologi. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Semoga setelah ini kita bisa menjadi generasi yang lebih baik lagi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 2. Saya mau tahu nih, kesimpulan dari ceramah yang disampaikan tadi ini apa nih? Ya. Kelompok 1. Kesimpulan dari ceramah yang disampaikan tadi apa? Silakan. Baik, saya akan menyimpulkan dari ceramah saya tadi dari kelompok 1. Kesimpulannya adalah kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu, karena waktu itu bagai air mengalir dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Jadi kita sebagai generasi muda harus pandai-pandai memanfaatkan waktu. Waktu itu bagai pedang. Bahkan kalau kata orang luar, time is money. Materi-materi yang sudah Bapak sampaikan tadi? Sudah, Pak. Ya. Kami sudah paham. Ya, baik. Karena sudah paham semua, ya. Jadi ingat, saya ulangi sekali lagi untuk kelompok 1 bisa dilanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang tentang buku non fiksi. Kemudian untuk kelompok 2 silahkan remedial, linknya nanti Bapak kirim di WA Group. Demikian pelajaran atau pertemuan kita pada kali ini. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan alhamdulillah bersama-sama. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Bapak akhiri dan ucapan akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.